Ketika kapal Nabi Nuh selesai dibuat, semua sahabat sudah dimasukkan Nabi Nuh ke dalam kapal. Tiba-tiba Nabi Nuh terkejut melihat seorang orang tua, mulutnya seperti mulut sapi. Ini bukan sahabat aku nih, baru kali ini aku lihat manusia seperti ini, mulut seperti mulut sapi. Ditanya oleh Nuh, siapa kamu dan siapa yang menaikkan kamu ke atas kapal ini? Orang itu menjawab, aku naik ke kapal kamu ini Nuh terpaksa, karena Allah yang memerintahkan aku. Tapi aku sambilan juga, aku ingin badan sahabatmu bersamamu, hati mereka bersamaku. Baru sadar Nabi Nuh, ternyata yang naik ini iblis laknatullah alaih. Keluar kamu, turun. Oh tunggu dulu Nuh, aku kan juga diperintah Allah. Aku diperintahkan Allah untuk memberitahu bagaimana kami bisa melemahkan anak cucu Adam ini. Setaat apapun kalian beribadah Nuh, selama sifat ini ada dalam hati kalian, kalian tidak akan pernah mampu mengalahkan kami. Dia 5 Nuh, cuman maaf, aku hanya menyampaikan 3, karena yang 2 itu senjata pamungkas aku Nuh. Jadi dia 5 kata iblis, cuman 3 yang cuman bisa disampaikannya. Kalau yang 2 ini enggak, ini rahasia kami betul Nuh. Turun malaikat Jibril Pak, wahai Nuh, ajak nego. Kau tidak butuh yang 3 itu. Suruh dia yang 2 sampaikan, yang 3 simpan. Akhirnya Nabi Nuh nego Pak. Gini aja lah iblis, bagaimana kalau 2 yang kau simpan itu ditukar sama yang 3? Yang 3 itu simpan, yang 2 sampaikan. Kan cukup banyak yang kau simpan jadinya. Oh baik, rupanya ada juga bodohnya iblis ini Pak. Padahal Nabi Nuh dapat bocoran dari malaikat Jibril. Baik Nuh, ini cukup adil, 3, kemudian aku memberikannya 2. Yang pertama Nuh, tidak akan pernah bisa anak cucu Adam mengalahkan aku setaat apapun mereka ibadah, kalau di hati mereka masih ada iri hati, hasad dengki kepada sesamanya. Bukan tidak sedikit Pak, ustadz iri sama ustadz, orang tetangga iri dengan tetangga. Iri ini bagaimana Bu? Sedang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang merehab rumah Pak, disesak napasnya Pak. Dari mana pula dia dapat duit tuh ya? Pangkat suami rendah. Ini Pak orang iri itu. Sibuk sampai dilarangnya suaminya tidur, bang yang tidur malam ini enggak bang, apa? Kita bahas harta dia nih bang, dari mana lah datangnya ya bang ya? Akhirnya dia enggak tidur Pak. Orang tuh enak tidurnya di rumah. Jadi iri hati ini Pak bisa kena sama siapa saja. Orang yang sering di masjid bisa iri hati. Iri hati ini tidak selamanya adalah masalah harta, masalah popularitas, masalah keuangan, masalah kenapa orang lebih dihargai saya tidak, macam-macam Pak. Peluang untuk bisa iri hati itu. Selagi ada rasa ini dalam hati kita, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan iblis. Setaat apapun kita ibadah, itu senjata iblis. Apa kata Nabi Nuh? Kenapa kok gara-gara iri hati, hasad dengki kami tidak bisa mengalahkanmu? Nuh, ini dosa paling tua langit dan bumi Nuh. Aku diusir dari surga, kau tahu gara-gara apa Nuh? Aku iri kan sama Adam. Aku iri sama Adam, itulah dosa pertama Pak. Makanya aku terusir. Karena aku iri hati kepada Adam, aku diusir dari surga. Baik, kata Nuh. Kemudian apa yang kedua? Dijawab oleh iblis, rakus. Kenapa dengan rakus kami tidak bisa mengalahkanmu? Kau tahu enggak Nuh? Adam itu apa lagi yang kurang di surga? Semua ada. Aku bisikkan saja sedikit kerakusan, makan buah kuldi. Gara-gara yang kecil ini kena dia. Nah ini bahayanya rakus itu.
Orang Pak kalau sudah kena ini, udah sebanyak itu hartanya, gara-gara yang sedikit malah masuk jadinya. Itu yang bahaya itu Pak. Karena ingin, akhirnya gara-gara yang sedikit malah kena jadi. Itulah bahayanya kerakusan. Ada 3 orang pemuda di masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sedang ceramah Pak, dia protes Pak, Isa, gak usah banyak bicara. Yang bisa membuat kami ini bersyukur kalau kami punya harta. Gak usah banyak bicara Isa. Kalau hanya ngomong-ngomong aja, uang gak ada, apa gunanya? Kata Nabi Isa, kalau memang uang yang bisa membuat kalian bahagia, harta yang bisa membuat kalian bahagia, datang nanti sore ke rumahku. Akan aku tunjukkan tempat simpanan harta raja-raja dulu. Mereka yakin Nabi Isa tidak akan berbohong Pak. Datang ke rumah Nabi Isa sore, ditunjukkan oleh Nabi Isa. Kalian lihat bukit itu, di bawah bukit itu ada gua, cuman sudah tertutup batu. Kalian bongkar batu itu, di dalamnya banyak harta. Berangkatlah mereka bertiga dari sore, bekerja memukul batu sampai pagi, jebol batu itu pecah. Ternyata benar, di dalamnya banyak emas, banyak koin-koin emas. Bahagialah mereka bertiga. Kita harus kerjasama mengeluarkan harta ini dari dalam gua ini. Wah, rame-rame mengeluarkan Pak. Sudah dikeluarkan semuanya. Hari makin siang, perut lapar. Siapa yang mau membeli makanan? Sudah, biar aku saja. Beli makanan dia ke bawah. Pas dia makan, terpikir oleh dia, Bu, kalau aku racunlah makanan ini, tentu harta itu semua dapat untuk aku. Itu rakus Pak. Rupanya yang berdua berundinglah di atas. Kau mau enggak kita bagi 2 harta? Caranya naik dia nanti ke atas, kita pukul kepalanya sampai mati. Sembunyi kita di balik batu itu, kita pukul sampai mati. Cocok, boleh. Nah, yang di bawah meracuni makanan naik ke atas, yang di atas sembunyi di balik batu. Begitu muncul kepala kawannya dari belakang, dia pukul Pak, puak sampai mati. Setelah mati kawannya, dia sekarang sudah mati. Harta ini menjadi milik kita berdua. Cuman sebelum kita bagi, makanlah kita dulu. Makanlah dia barang beracun itu. Mati 3-tiganya gara-gara rakus. Ini bahayanya sifat rakus. Nah, 2 inilah yang dikatakan dalam hadis ini, bagaimana cara iblis menghancurkan kita, iri hati, hasad dengki.